Anda bisa juga melakukan gerakan tersebut untuk pengeluaran saraf Anda supaya terjadi peningkatan elastisitas pada saraf perifer Anda. Halo Sobat Fisioterapi, kembali lagi bersama saya Adnan Faris Nova di Visioner Online Education. Banyaknya permasalahan yang ada pada saraf perifer, terutama pada bahu hingga pergelangan tangan, membuat kita harus mengetahui beberapa tes spesifik. Tes spesifik yang saya maksud ada ULTT atau Upper Limb Tension Test. ULTT dirancang untuk memberikan tekanan pada pergelangan tangan hingga bahu. ULTT juga dilakukan untuk pemeriksaan kompresi yang ada pada saraf. ULTT bukan hanya untuk mendiagnostik saja, ataupun bukan hanya untuk pemeriksaan, tapi ULTT juga bisa dilakukan untuk suatu intervensi pada permasalahan yang ada di tangan kita, terutama permasalahan pada saraf. Ada beberapa poin yang harus diingat untuk melakukan tes ataupun intervensi ini. Di antaranya adalah, pertama, terapis harus menjelaskan secara singkat kepada pasien tentang prosedur yang akan mereka lakukan. Yang kedua, perawatan harus diambil hanya untuk membangkitkan gejala dan tidak lebih memperburuk gejala. Ketiga, setiap tes dilakukan pada sisi normal atau asimptomatik terlebih dahulu. Keempat, lakukan tes secara perlahan dan lembut dan pertahankan setiap gerakan dengan tepat. 5. Gerakan terakhir tidak boleh dilakukan lebih dari 10 detik. 6. Awasi gerakan yang tidak diinginkan yang dapat mengubah hasil. Ada 4 jenis ULTT, diantaranya adalah ULTT 1. Tujuannya adalah untuk memprovokasi ataupun mengetahui permasalahan pada nervus medianus. Indikasinya adalah nyeri menjalar di ekstremitas atas dan sensasi kesemutan di 3 jari pertama. Caranya adalah lakukan depresi pada bahu, depresi pada abduksi sebesar 110 derajat, eksternal rotasi, elbow ekstensi, supinasi pada pergelangan tangan, wrist dan jari mengalami ekstensi. Tes yang kedua adalah ULTT 2A. Tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan pada medianus. Indikasinya adalah baru-baru ini mengalami operasi artroplasti pada bahunya. Dan yang kedua, seorang pasien mengalami dislokasi bahu dan ketidakstabilan pada bahu. Gerakan yang dilakukan adalah depresi pada bahu, abduksi 10 derajat pada bahu, eksternal rotasi pada bahu, siku mengalami ekstensi, wrist, jari, dan jempol mengalami ekstensi. Gerakan yang ketiga adalah ULTT 2B, yang tujuannya adalah untuk memprovokasi dari saraf radialis. Indikasi dari ULTT 2B adalah sindrom terowongan supinator, De Quervain syndrome, radikulopati cervix. Gerakan yang dilakukan adalah depresi pada bahu, abduksi pada shoulder sebesar 10 derajat, gerakan internal rotasi, elbow extension, pergelangan tangan, jari, dan jempol dalam posisi fleksi. Dan tes yang terakhir adalah ULTT 3, yang tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan pada ulnar nerve. Indikasinya adalah nyeri menjalar pada jari keempat dan jari kelima, thoracic outlet syndrome, dan carpal tunnel syndrome. Gerakan yang dilakukan yang pertama adalah depresi pada bahu, abduksi 110 derajat pada shoulder, eksternal rotasi pada shoulder, pronasi pada lengan bawah, ekstensi pada wrist dan jari-jari, serta fleksi pada siku atau elbow. 4 gerakan tadi adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan saraf, tapi yang ada pada bahu hingga pergelangan tangan. Serta Anda bisa juga melakukan gerakan tersebut untuk pengeluaran saraf Anda supaya terjadi peningkatan elastisitas pada saraf perifer Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada video ini, serta share supaya orang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga dan minum air putih. Sampai jumpa.